kedua belah pihak, terutama pihak kami dan Pak Fauzi. Yeah, can I keep these photos? Of course. Okay. Yeah. Thank you. Pagi, Misa. Kayaknya bukan bulunya deh. Terus? Kamu. Kembali lagi di channel Nobar 21. Kali ini, saya akan memberikan ringkasan film atau jalan cerita film yang berjudul Pria. Pria merupakan film bertema gay yang berasal dari Indonesia. Film ini seolah ingin menampilkan bahwa masyarakat timur adalah masyarakat yang heteroseksis. Segala hal yang bertolak belakang dengan heteroseksual akan ditentang dan tidak diterima oleh masyarakat. Film ini menceritakan tokoh Aris yang tinggal di pedesaan yang masyarakatnya sangat agamis dan sangat heteronormatif. Ketertarikan Aris terhadap gurunya di sekolah, yang juga seorang pria, sangat ditentang dan dianggap aib oleh masyarakat sekitar. Langsung saja kita mulai alur film Pria. Pada suatu pagi, terlihat Aris berjalan di atas jalan kecil di antara sawah-sawah yang masih ditumbuhi padi. Aris berjalan dengan hati-hati mengejar ibunya yang telah lebih cepat daripada dirinya. Ibu Aris berteriak pada Aris agar ia mempercepat langkahnya. Sesampainya di rumah mempelai, Aris dan ibunya disambut oleh seorang laki-laki tua yang hendak menjadi wali Aris. Hari ini adalah hari pertunangan Aris dengan Gita. Aris merasa tidak nyaman dengan acara pertunangan tersebut. Aris hanya berdiam diri sambil mendengarkan kedua belah pihak saling berdiskusi. Terlihat juga pihak mempelai wanita yang setuju akan pertunangan tersebut. Mereka saling mengucap syukur dan berdoa agar proses pertunangan bisa berjalan lancar hingga pernikahan. Di sekolah, Aris terlihat senang mengikuti kelas bahasa Inggris. Peter adalah guru bahasa Inggris yang membuat Aris jatuh hati kepadanya. Setiap jam pelajaran ini, Aris selalu memandang paras wajah Peter, seolah-olah ia terperangkap dalam sihir. Setelah kelas usai, Aris merapikan buku-bukunya, lalu menghampiri Peter untuk mengembalikan foto yang dibagikannya saat mengerjakan tugas. Tetapi, Peter meminta Aris untuk menyimpan foto tersebut sebagai hadiah. Setelah Aris keluar kelas, Peter keluar dari kelas dan menghampiri Aris. Peter menjelaskan bahwa itu adalah foto favoritnya dan ia meminta Aris untuk menjaganya. This is my favorite photo. So, Brit. Sesampainya di rumah, Aris dengan semangat mengerjakan tugas bahasa Inggris dan ditemani oleh ibunya. Melihat Aris tengah fokus dengan tugas sekolahnya, Ibu Aris menggoda Aris untuk menggambar ikan di bukunya. Kecil banget. Mereka berdua saling bertatapan. Ibunya meminta agar Aris merapikan rambutnya supaya Aris terlihat rapi di acara pernikahan besok. Aris yang teringat akan pernikahannya merasa sedih dan hanya berdiam diri. Adegan beralih ketika Aris melakukan sembahyang di sebuah masjid. Di saat hujan masih mengguyur, Aris bertemu dengan calon mertuanya yaitu Pak Fauzi. Usai sholat berjamaah di masjid, Pak Fauzi menepuk leher Aris sambil berkata, "Leher kamu sangat lemah." Pak Fauzi berkata seolah-olah Aris adalah lelaki lemah. Keesokan paginya, Aris berjalan menuju sekolah, melintasi hamparan padi yang tengah tumbuh subur. Di sela-sela perjalanan, Aris disapa oleh Peter yang tengah mengayuh sepedanya. Mereka saling bertatapan dengan senyum manis terlukis di wajah mereka.
seakan memberikan kecupan mesra sepasang kekasih. 3 hari sebelum hari pernikahan tiba, Aris bercermin sambil mengeringkan rambutnya yang tengah basah. Setelah menyisir, Aris membuka kaosnya dan menyelimuti rambutnya dengan kaos tersebut, seolah-olah ia memiliki rambut panjang seperti perempuan. Aris menari di kamarnya, layaknya perempuan yang tengah bahagia akan menikah dengan seorang pria pujaannya. Mendekati hari pernikahan, keluarga Aris berbincang dengan keluarga kita. Aris dinasehati oleh Pak Fauzi tentang bagaimana cara memuaskan kebutuhan istri di ranjang. Pak Fauzi memberikan Aris ekor kuda yang telah dikeringkan kepada Aris. Secara sopan, Pak Fauzi memperhalus nasihat dewasa itu dengan melilitkan ekor kuda di jarinya yang memberi arti sebagai alat kelamin pria. Pak Fauzi memaksa Aris untuk menyimpan ekor kuda itu. Dengan terpaksa, Aris menerima ekor kuda tersebut dengan rasa aneh dan jijik saat memegang benda tersebut. Di tengah hujan, Aris berlari menghampiri Gita yang tengah duduk di pinggir gubuk. Gita dengan ketus mengatakan bahwa di rumah ada sesuatu yang bau. Sesuatu yang bau yang dia maksud adalah Aris. Ternyata, Gita sudah mengetahui orientasi seksual Aris yang sebenarnya. Bau banget. Kayaknya bukan bulunya deh. Terus? Kamu. Aris kembali ke dalam rumah untuk meluapkan semua emosinya. Ia yang telah merasa kesal karena hinaan calon istrinya, menumpahkan kekesalannya di rumah. Ibu Aris yang melihat tingkah Aris, mencoba untuk menenangkan putranya tersebut. Aris menceritakan semua hinaan yang ia terima selama ini kepada ibunya, dan ia telah cukup bersabar dengan hinaan tersebut. Ibu Aris yang telah mendengar semua keluh kesah anaknya, mulai memberikan nasihat pada putranya untuk tetap menikah. Karena jika Aris menikah, Aris akan bahagia dengan keluarga barunya. Aris yang mendengar hal itu mulai melawan ibunya dan menjelaskan secara keras bahwa perasaan Aris sebenarnya berbeda dengan pria pada umumnya. Ibu terkejut dan merasa marah mendengar jawaban Aris, mulai berjalan ke arah guci untuk mengambil beras merah dan memaksa Aris untuk memakan beras merah yang dipercaya berguna untuk membantu kejantanan pria. Aris yang menolak memakan beras tersebut memilih untuk membuangnya ke tanah. Terlihat mata ibu berkaca-kaca. Mereka saling menatap dan saling menangis. Aris dan ibunya saling berpelukan untuk menenangkan diri mereka masing-masing. Malam hari sebelum hari pernikahan tiba, Aris menyelinap keluar dari rumah untuk berlari ke rumah Peter. Perjalanan gelap ia lalui dan ditemani dengan lampu minyak sebagai pencahayaannya. Sesampainya di rumah Peter, mereka berdua berbincang dan saling bertatapan. Aris bercerita bahwa dirinya harus menikah dengan gadis pilihan ibunya. Peter yang mendengar hal itu pun merasa sedih akan kehilangan Aris. Mereka saling bertatapan dan saling berdekatan. Aris dan Peter hanyut dalam suasana intim, lalu keduanya saling berciuman mesra. Peter memberikan ciuman mesra dan hangat pada Aris. Aris membalas ciuman tersebut lebih hangat dan mesra. Mereka tak perlu takut akan permainan tersebut karena rumah ini kosong tanpa manusia lain. Setelah selesai berciuman, Peter menatap Aris dengan menahan tangisnya. Peter memeluk Aris serta mencium kepala Aris untuk terakhir kalinya. Hari pernikahan telah tiba.
Aris terbangun dari mimpinya. Pagi ini, Aris bersiap-siap untuk hari pernikahannya. Ia memakai pakaian adatnya dan bersiap-siap untuk menikahi Gita agar janji pada ibunya terbayarkan. Film pun selesai. Dari film pendek pria, masyarakat timur yang digambarkan heteronormatif membuat Aris wajib menikahi seorang wanita walau orientasinya homoseksual. Seolah jika menikah, Aris mampu menjadi lelaki yang sebenarnya. Stigma negatif seperti bau dan laki-laki lemah juga disandangkan kepadanya, bahkan ia mendapatkan julukan tersebut dari keluarga calon istrinya. Terima kasih telah menonton, saya harap kalian menyukainya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.